Oh di sini, saya sudah mulai ngerti. Oh di sini, sudah mulai ngerti ya. Oh di sini, saya sudah mulai ngerti. Oh di sini, saya sudah mulai ngerti. Kalau masih diteruskan ini saya ingatkan pagi hari ini, kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Sebelum lanjut, mohon subscribe terlebih dahulu, agar tak terlewatkan video-video gratis. Pemerintah telah sungguh-sungguh menginisiasi penyusunan rancangan undang-undang tentang perampasan aset tindak pidana, atau RUU Perampasan Aset. Presiden Joko Widodo menyebut pemerintah terus mendorong agar RUU ini segera ditetapkan. Upaya pemulihan aset dan peningkatan penerimaan negara bukan pajak harus diutamakan. Ini untuk penyelamatan dan pemulihan keuangan negara, serta mitigasi perbuatan korupsi sejak dini. Walaupun DPR menolak memasukkan RUU ini ke dalam prolegnas atau Program Legislasi Nasional tahun 2021, namun demi NKRI, Jokowi menyebut pemerintah akan terus mendorong agar aturan tersebut segera disahkan. Kita harapkan tahun depan insya Allah ini bisa selesai agar penegakan hukum yang berkeadilan bisa terwujud secara profesional dan akuntabel, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tutur Presiden pada acara puncak Hari Anti Korupsi yang diadakan oleh KPK tanggal 9 Desember tahun 2021. Pemerintah menyebut beberapa alasan yang sangat mendesak dengan pertimbangan kondisi saat ini, sehingga RUU ini harus ditetapkan. Ironis sekali, karena menurut Corruption Perception Index atau CPI tahun 2020, Indonesia memperoleh skor 37 dan berada di peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei. Tambah miris lagi karena, skor ini turun 3 poin dari tahun 2019 lalu yang mendapat skor 40, benar-benar sebuah skor yang sangat menyedihkan dan mengiris-ngiris hati nurani rakyat. Selain penegakan hukum yang berkeadilan secara profesional dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, juga ada alasan strategis, seperti pertama, pengelolaan aset rampasan oleh beberapa instansi membuat pelaksanaannya kurang efektif dan efisien. Kedua, karena pencatatan aset sitaan dan aset yang dirampas selama ini masih belum terintegrasi. Ketiga, masih banyak aset-aset sitaan dan rampasan yang terbengkalai. Keempat, sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan bagi negara Indonesia untuk menjadi anggota Financial Action Task Force atau FATF. Seperti pada negara-negara common law, di mana negara dapat memaksimalkan upaya perampasan aset hasil kejahatan tanpa perlu menunggu keputusan pengadilan yang sangat lama itu. Setelah mengalami penolakan yang disayangkan, pemerintah akan kembali mengusulkan RUU ini agar masuk ke dalam prolegnas prioritas 2022. Karena DPR belum juga memasukkan ke prolegnas, maka Presiden 2 hari kemudian mengajukan itu. Kami mohon pengertian agar DPR menganggap penting dalam rangka pemberantasan korupsi agar negara ini bisa selamat, ujar Mahfud dalam keterangannya, Selasa, tanggal 14 Desember tahun 2021.
Mahfud, RUU ini dulunya hampir disahkan. Namun terganjal satu butir pasal, yakni terkait dengan pengelolaan aset rampasan tersebut. Sebelumnya sempat ada 3 usul yang menjadi opsi, yakni dikelola oleh Rumah Barang Rampasan Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pengelola Aset Tindak Pidana di Kejaksaan Agung, atau dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Sekarang sudah ada kesatuan pendapat dari pemerintah, tinggal bahas itu saja. Kalau tidak ada masalah lain di luar soal teknis, ujar Mahfud. Rakyat sangat berharap RUU ini dengan serius DPR masukkan ke dalam Prolegnas 2022 agar bisa ditetapkan sesuai harapan Presiden Jokowi, yaitu disahkan tahun 2022. Mengingat, jika RUU ini tidak menjadi prioritas DPR, dan molor sampai dengan berakhirnya masa jabatan Jokowi di 2024, dikhawatirkan spirit anti korupsi Presiden nanti tidak sama lagi dengan saat ini. Hal penolakan ini dianggap sangat miris, karena menurut hasil survei Global Corruption Barometer atau GCB tahun 2020, menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga paling korup di Indonesia. Jadi DPR bersegeralah Anda semua. Jadilah pahlawan anti korupsi, bukan menjadi lembaga terkorup di mana bersarangnya para oknum koruptor. Jika Tuan DPR dianggap rakyat tidak profesional mengelola RUU ini, bisa berarti Tuan DPR ikut menghalang-halangi pemberantasan tindak pidana korupsi. Jika Tuan DPR menolak menetapkan RUU ini lagi, maka Presiden sangat bisa membekukan lembaga DPR, dengan alasan kepada rakyat bahwa lembaga terkorup yang berisi oknum-oknum pro tindak pidana korupsi. Dengan atau tanpa DPR, Presiden juga bisa menetapkan pelaksanaan RUU ini melalui mekanisme Perpu atau peraturan Presiden pengganti undang-undang, karena diminta oleh rakyat dengan desakan sangat kuat sekali. Begitulah kura-kura. WKWKWK.